Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan kajian ilmu fikih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nudiba lil wadi ardu mauliyatihi ala zawi salah. Seorang wali disunahkan menawarkan wanita yang berada dalam perwaliannya kepada orang yang saleh. Wa nudiba, istilah fikih, nadab artinya sunnah. Nadabah sunnah, tatawu sunnah, nawafil sunnah, hasanun sunnah. Sunnah itu pun sunnah juga, ya. Mandub, nadab. Jadi istilah sunnah itu banyak. Kalau di kitab-kitab nanti kita jumpai babu sholatun nafli, bab sholat sunnah, babu saumu tatawu, bab puasa sunnah, babu sunani sholat, bab sunat sholat. Jadi istilah sunnah itu banyak. Pertama sunnah, yang kedua tatawu, yang ketiga nawafil, yang keempat mandub, yang kelima nadab, kemudian hasanun. Ya, banyak istilah sunnah itu. Nah, redaksi kitab ini mengatakan seorang wali, ayah, kakek, atau abang seayah seibu atau abang seayah, atau keponakan seayah seibu atau keponakan seayah, terus atau paman seayah seibu atau paman seayah, anak paman seayah seibu, anak paman seayah. Sunnah bagi mereka, kalau ada saudara-saudara mereka yang perempuan, sunnah mereka itu menawarkan kepada laki-laki yang soleh, "Fulan, berhajat kalian sama keponakanku itu." Sunnah. Tapi ditawarkan sama orang soleh, jangan sama penjanga, sama orang-orang soleh. Boleh ya, disunatkan itu. Mau korbannya sama anak korbannya, mau lah Pak. Tahu bahasanya si Manu itu kan gitu kan, ditawarkan bertua dia kan, mau kau sama anakku gitu kan. Sunnahnya ditawarkan dia. Tapi kita menawarkannya yang bagus sama laki-laki yang soleh, bukan yang salah ya. Mana yang dimaksud ialah hendaknya seorang wali, ayah umpama, kakek, memilih menantu yang saleh buat anak perempuannya, atau wanita yang berada dalam perwaliannya. Tadi sudah saya jelaskan. Tidak pun anaknya, tapi perempuan yang berada pada mauliyah, ya, berada pada dalam perwaliannya. Maka dialah menjadi walinya. Sunatlah dia mempayungkannya kepada orang yang soleh. Seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi Allah Shu'aib terhadap Nabi Allah Musa alaihissalam. Berkata kepadanya, kata-katanya itu disitir oleh firman Allah subhanahu wa ta'ala. Inni uridu an unkihaka ihda banataya hatain. Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anak perempuanku. Al-Qasas 27. Nabi Shu'aib pernah menawarkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam agar menikah kepadanya. Dan Nabi Musa waktu itu dikejar alaihissalam. Dikejar Nabi Musa itu. Sudah nyebrang, dikejar dia. Lari, bertemu sama kakek-kakek tua, orang-orang tua. Rupanya Nabi Shu'aib rupanya. Kata Nabi Shu'aib, mau kau kawin sama anakku? Kata Nabi Shu'aib. Akhirnya menikah dia sama anak Nabi Shu'aib alaihissalam. Ya, sama-sama Nabi. Apa tak mau? Ada orang tua mengawinkan anaknya kepada Nabi. Apa tak beruntung besar dia? Beruntung besar lah. Nabi itu adalah orang pilihannya. Sedang sama karyawan Pertamina, Pak, selalu mengawinkan anak ya kan? Apalagi sama Nabi. Juga seperti yang pernah dilakukan
oleh sahabat Sayyidina Umar terhadap sahabat Utsman dan sahabat Abu Bakar, ya. Sayyidina Umar, ya Rasulullah, kawinlah sama anakku ya Rasul. Kata Utsman, ya Rasulullah, kawin sama anakku. Ya Rasulullah, kawin sama anakku. Kata Abu Bakar As-Siddiq, anak sahabat istri Nabi, ya. Bahagianya betul sahabat tuh, anaknya dinikahi oleh Nabi. Kalau sahabat kita nikah sama anak kita, pagar makan tanaman itu. Ya kan? Tak sangka anak awal lebih better. Memang gunting dalam lipatan. Ya sahabat, apa tak sahabat itu menawarkan anaknya menjadi istri Nabi, merupakan jaminan surga. Istri Rasulullah masuk surga semuanya, kecuali istri Nabi Nuh alaihissalam masuk neraka. Wa yusannu ayyanwiya bin nikahi sunnata wa sauna dinihi. Disunatkan bahwa tatkala menikah itu berniat untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah menjelaskan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang baik. Limangkana, bagi siapa yang berharap, limangkana yarjuliqa, barang siapa yang berharap mendapatkan rahmat Allah, yarzuliqa, bertemu dengan Tuhannya kelak nanti di akhirat. Yarzullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira, dan mereka mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Limangkana yarjullaha wal yawmal akhirah, orang yang yakin dengan akhirat itu, orang yang percaya dengan akhirat itu, maka mereka itulah yang mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi orang munafik, orang-orang kafir, tidak dia mencontoh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena mereka menganggap sulit dan sukarnya mencontoh akhlak Nabi. 100% kita nggak bisa mencontoh Rasul itu, karena Nabi itu adalah tempahan pilihan Allah. 100% nggak bisa, tapi paling tidak 70% kita mencontoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah, kembali kepada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu disertakan dengan niat, dan Allah akan memberi sesuai dengan apa yang dia niatkan. Kalau dia melangsungkan pernikahan, kalau niatnya dia mengikut sunnah Rasul, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku. Faman lam ya'mal bisunnati falaysa minni, barang siapa yang tak mengikut sunnahku, maka dia tidak masuk tergolong umatku. An-nikahu sunnati, nikah itu adalah sunnahku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Faman lam ya'mal, barang siapa yang tak mau menikah, falaysa minni, maka dia tidak termasuk golonganku. Cuma ini hadis tidak mutlak, ya. Kadang-kadang hukum nikah itu kan sudah kita jelaskan ada 4, 5 lah sama harus. Haram menikah kalau tujuan menyakiti dia. Sunnah menikah kalau mampu ekonomi dan berniat menyalurkan biologis. Makruh bagi orang yang impoten dan orang yang tua renta. Kemudian makruh. Yang satu mubah, sah saja menikah boleh, tidak pun boleh. Kalau sanggup melihara diri, tak menikahnya. Dan niat menikah itu memelihara agamanya boleh. Pertama, disunahkan dia berniat untuk melaksanakan sunnah Nabi, satu. Yang kedua, memelihara agama, yaitu memperbanyak mengikut Nabi agar memperoleh keturunan, boleh juga. Apa motivasi seseorang menikah? Pertama, motivasinya adalah untuk mengikut sunnah. Yang kedua, supaya terpelihara kelamin agamanya. Yang ketiga, supaya memperbanyak keturunan. Yang keempat, supaya menyalurkan biologisnya, ya. Untuk menyalurkan biologisnya. Maka kalau tak bisa dia menyalurkannya, karena dia impoten atau tua renta, hukumnya makruh. Ya. Hukumnya menjadi makruh. Terhindar daripada perbuatan yang dilaknat, perbuatan yang terkutuk itu.
Apa perbuatan terkutuk itu? Itulah perbuatan zina. Asy-Syaikh Dzurjani di dalam kitabnya yang berjudul At-Ta'rifat mengatakan bahwa yang dimaksud dengan zina itu adalah al-wat'u qubulin khalqin al-milkin was-subhatin. Yang dimaksud dengan zina al-wat'u qubulin, seorang laki-laki memasukkan alat zakarnya kepada para perempuan. Yang perempuan itu bukan istrinya, yang perempuan itu bukan hamba sahayanya, dan yang perempuan itu yang disetubuhinya tidak dengan sebab subhat. Kalau dengan subhat itu tidak termasuk zina. Ya. Itu kata Syekh Dzurjani di dalam Ta'rifat, definisi-definisinya. Wa innama yusabu alaihi in qasada bi ta'atan min lahwi iffatin aw waladin salih. Sesungguhnya dia akan memperoleh pahala. Innama hasbul taslim, ya, pembatasan. Sesungguhnya dia akan memperoleh pahala. Innama yusabu alaihi, sesungguhnya dia akan memperoleh pahala manakala nikahnya ditujukan untuk melakukan ketaatan. Qasada bihi ta'atan, jika dikosotkan menikah itu adalah untuk ketaatan, seperti memelihara kehormatan dari perbuatan zina. Iya, penting. Karena hadis Rasul yang lain mengatakan, ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Wahai pemuda, menikahlah kamu jikalau kau sudah mempunyai kemampuan. Aghaddu lil basar wa ahsanu lil fajr. Dengan sebab menikah itu menundukkan penglihatan dan memelihara kelamin daripada perbuatan zina. Fa illam yastati, maka jika kamu tidak mampu untuk menikah karena tak ada ekonomi dan sebagainya, fa innahu bisawami kawiyya, maka sesungguhnya berpuasalah engkau, karena puasa itu dapat mencegah syahwatnya naik. Maka puasa itu efektif dia untuk meredam syahwat itu, makanya disunahkan berpuasa. Aku dah tes puasa itu Ustaz, tak mempan Ustaz, memang iblis lah itu. Nah, tak mungkin cakap Rasul itu dusta, memang kelewatan nafsu dia, nafsu gajah lah dia. Yang betul pula. Orang dah puasa pagi sampai sore itu apa kenang-kenang lagi, mana kenang? Masih mikirkan lapar aja deh. Itu dah di luar daripada kebiasaan. Wa ayyakuna, dapat tadi lah ya. Yang tadi paham ya. Cepat nih ya. Banyak udah hukum tadi dulu ya. Wati subhat, disangkanya istrinya rupa kamar adiknya. Dari orang kembar dia. Tapi betul-betul lah yang cewek-cewek deh. Wati subhat. Seperti itu. Atau memang nikahnya bukan walinya, tak kabar. Wati subhat lah. Atau yang dinikahinya saudara susuannya, tak dideteksinya, rupanya saudara susuan. Sudah lahir anak, rupanya saudara susuan. Maka nikah itu diparaknya. Bisa. Atau yang dinikahi tadi rupanya makcik sama kemanaan. Antajma'u bainal ukhtain. Antajma'u bainal ukhtain. Diharamkan atas kamu menikahi perempuan dua bersaudara. Apakah dia makcik sama kemanaan kandung, apakah dia adik-beradik, seayah seibu atau seayah atau seibu. Diharamkan. Hurimat alaikum antajma'u bainal ukhtain. Menghimpun dua orang yang bersaudara. Wa ayyakunal aqdu fil masjidi wa yaumal jumu'ati wa awalan nahar wa fi syawal wa ayyadkhula fihi aidan. Dianjurkan menikahkan anak itu, mengakadkannya dalam masjid. Sunnah menikahkan itu dalam masjid. Pada hari Jumat pagi, di pagi harinya sunnah. Dan di dalam bulan Syawal, bulannya pun bulan Syawal. Hadir deh. Masjid ya? Pagi Jumat dan Syawal ya. Ngamalkan ilmu India itu. Masjid Al-Hikmah ya. Dianjurkan pula agar ia melakukan dukhlah di bulan Syawal itu juga, mensetubuhi dia yang baru dikawinnya itu dalam bulan yang sama. Cari deh. Ya, dianjurkan dia bulan Syawal di masjid hari Jumat, dan di situ juga pesta dia, dukhlah. Dukhlah itu disetubuhi di antara sekian banyaknya perayaan resepsi. Maka walimatud dukhul itu perayaan yang sudah mereka lakukan persetubuhan, namanya walimatud dukhul.
Ada namanya walimatul urus. Perayaan setelah melakukan pernikahan. Kalau walimatul dukhul, perayaan dakhul. Inilah walimatul dukhul. Ada walimatul urus. Ada walimatul tahfizul Quran. Ada walimatul i'zar. Walimatul i'zar itu mengkhitankan anak. Jadi kalau nanti buat undangan, walimatul i'zar. I'zar itu artinya menghilangkan kotoran. Walimatul i'zar. Tak ada dalam istilah fikih itu hitanan, nggak ada. Walimah hitanan nggak ada. Walimatul i'zar. Hitanan itu bahasa Jakarta itu. Hitanan, otaman, ya kan? Lu, gua, orang gitu. Diapain? Itu mana bahasa Indonesia diapain? Diapa kan? Hitanan bukan bahasa Indonesia, bahasa Jakarta. Tahu sekarang hitanan, syukuran. Itu kan gitu kan? Digodain, digoda-goda aja, digodain. Jadi kalau pakai in itu bahasa sinetron kan? Walimatul i'zam. Walimah itu artinya perayaan. Perayaan, pesta, kenduri. Ada 10 macam walimah itu ya. Ada nanti walimatul syukri, ya, mensyukuri duduknya di suatu jabatan. Tapi zaman dulu lah jabatannya bagus-bagus. Jadi termasuk anjuran ya. Menikahkan anak di dalam masjid dianjurkan. Tak perlu mempelai perempuan itu datang di masjid. Laki-laki sama laki-laki aja, perempuan di rumah sudah. Walaupun dia mendengar sunnah, tapi nanti dia haid. Kalau sempat mempelainya haid, tak boleh di masjid. Atau perempuannya itu berpakaian minim, kerowak macam sutil bolong. Mempelai perempuan itu kerowak dada. Masuk ke masjid haram lah hukumnya. Perempuan sunnah hukumnya mendengarkan ijab dan qabul atas dirinya itu sunnah, tidak wajib. Jadi kalau dia pun mendengar di balik hijab, di balik tenda, di balik tirai itu dia dengarkannya. Yang penting adalah suami mempelai suami, wali dan saksi sudah begitu. Itu adalah haram itu, belum sah dia, haram. Arkanuhu ayyin nikahi khumsatun. Zaujatun wa zaujun wa waliyun wa syahidani wa sighatun. Arkanuhu, rukun nikah ada 5. Yaitu pertama adalah zaujah, mempelai wanita. Yang kedua adalah zawj, mempelai laki-laki. Yang ketiga adalah wa waliyun, seorang wali yang mursyidin. Kemudian wa syahidani, 2 orang saksi, wasighah dan ucapan. Nah, 5. Rukun nikah itu sebanyak 5 macam. Harus hafal juga yang mempelai itu ya. Ditanya juga ya. Rukun nikah sama ketigaan. Berapa rukun nikah? 5. Aku dia, wak ni. Bukan dibilangnya wali, aku dia. Nak cepat aja deh. Wali yang mana? Maksudnya yang tidak sapih, yang tidak dungu. Kalau gila tak sah jadi wali. Copot wali yang pindah ke wali berikutnya. Wali ini saya minum aja dia. Gila sekarang tuh apa aja lah. Itu namanya wali botol namanya. Ada wali akrab, ada wali abad yang suka minum, jadi tambah ada wali botol namanya. Kalau dia taubat malam itu sah. Tak dalam muakat itu taubatnya sah. Sekalipun al-imam Syekhani, 2 orang imam fikih itu, al-imam Rafi'i. Ya, al-imam Rafi'i. Imam Rafi'i itu mengatakan tidak boleh wali fasik menikahkan. Termasuk al-imam Nawawi, tidak boleh menikahkan laki-laki yang fasik. Jadi macam mana? Istibrak lah selama setahun. Ditunggukan dulu, betul-betul taubat apa enggak? Selama 1 tahun namanya. Sama seperti kasus saksi ini. Dia harus dilihat dulu perkembangannya, taubat itu. Ada enggak? Betul enggak? Tahu deh. Tetap nunggu dia. Itulah pendapat Syekhani. Kalau dalam fikih Syekhani, Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Kalau Syekhani dalam ilmu hadis, Imam Bukhari dan Muslim.
kedua daerah itu? Ya bisa, wali hakim, melarikan diri. Tetapi pendapat Imam Abu Hamid bin Muhammad Al-Ghazali, dia berkata, andainya wali yang fasik tidak sah menjadi wali, maka seluruh hakim yang ada di permukaan bumi tidak sah menjadi wali hakim. Karena kebanyakan hakim itu menerima sogokan dan suap. Pendapat yang kuat kalah dengan pendapat yang lemah kan. Harusnya diunggulkan pendapat Imam Rafi'i dengan pendapat Imam Nawawi. Karena darurah sifatnya, maka menjadi unggul pendapat Imam Al-Ghazali. Kalau enggak Imam Rafi'i dengan Imam Nawawi. Karena belum boleh dipakai pendapat imam-imam yang lain, ya, sebelum ditarjih oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Cuma alasan daripada Imam Ghazali, kalau wali fasik tak sah menjadi saksi, menjadi wali, maka setiap hakim tidak sah. Karena hakim masuk menyogok. Fasik kan? Fasik itu mengekali dosa kecil dan berbuat dosa besar. Fasik itu. Al-Imam Rafi'i, ya. Nah, kemudian sirah. Sirah ini ucapan wasyurita wa fu'ila wasyurita biha, dan disyaratkan padanya ayis siratu ijabun minal waliyi wa huwa tazawwajtuka. Saya baca kitab ini dengar, saya guru saya baca, ya Allah, sedih saya dengar. Ustaz Ghazali Umar, gitu ada cara menguraikan. Apa yang saya pikir tadi, gitu ada menguraikan. Tegas dia menguraikan. Dan disyaratkan sirah, teks, adanya ijab dan qabul. Ijabun wa qabul. Adanya ijab dari pihak wali. Ijab itu dari pihak wali. Sedangkan qabul dari pihak mempelai laki-laki. Seperti dikatakannya zawajtuka. Ya, zawajtuka au angkahtuka. Au itu atop, ya. Artinya atau, bukan dan, ya. Atau au. Aku nikahkan kamu, sah. Jangan takut. Aku nikahkan kamu atau aku kawinkan kamu. Mana sah? Yang sah itu aku nikahkan kepadamu atau aku kawinkan kepadamu. Kenapa kitab ini begini? Ini teks aslinya. Redaksi kitab ini beginilah kalau dia digunakan dengan bahasanya, lughahnya. Zawajtuka, aku nikahkan engkau. Angkahtuka, aku kawinkan kamu. Yang perlu wali siapa? Perempuan. Jadi kalau dia berkata, aku nikahkan engkau, berarti laki-laki itu yang dinikahkan. Aku kawinkan engkau, berarti laki-laki itu yang pakai wali, perempuan enggak. Seharusnya yang memakai wali itu perempuan. Makanya dulu-dulu ijab yang dipakai oleh orang tua kita dulu, aku nikahkan akan dikau. Aku nikahkan akan dikau. Anak kandungku Maimunah maharnya 100.000 rupiah tunai. Aku nikahkan akan dikau. Akannya itulah artinya kepada. Akan itulah artinya kepada. Zawajtuka ibnati Maimunah bimahrin alfa. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku maharnya sebanyak 1.000 alfa. Qabiltu nikahaha. Aku terima nikahnya. Maimunah bimahrin, nah kalau pakai lughah Arab itulah bahasanya. Dan tidak mesti pakai lughah Arab, pakai bahasa Inggris boleh juga. Umpama. Tapi kalimat nikah sama kawin jangan hilang. Kalimat nikah itu tetap ada, sama kalimat tahlil tetap ada kalimat. Makanya dia dipakai dengan kalimat angkaha, ya. Angkaha yunkihu. Dia tidak pakai nakaha. Dia bukan nakahtu, bukan nakahtu, angkah tuka, angkah tuka. Nakaha yunkihu. Ya. Kalau angkaha yunkihu, angkah tuka, aku nikahkan kepada engkau, atau aku nikahkan anak kandungku kepadamu. Aku nikahkan anak kandungku kepadamu. Siapa yang kena nikah? Anaknya. 50 lebihnya anaknya.
aku nikahkan kepadamu anak kandungku. Yang dinikahkan itu adalah anak kandungnya. Bukan aku nikahkan engkau. Umar, aku nikahkan engkau. Berarti si Umar perlu wali. Tidak. Yang perlu wali itu adalah mempelai perempuan, zaujah. Aku nikahkan kepadamu anak kandungku yang ada di dalam rumah, maharnya 100.000 rupiah tunai. Kalau anaknya 2-3 tak sah, karena kalimatnya di dalam rumah. Paham? Aku nikahkan kepadamu, aku nikahkan kepadamu anak kandungku salah satu yang ada dalam rumah, tak sah. Karena syarat menikahi perempuan itu harus muayyin, harus ditentukan dia. Siapa dia? Ruqayyah, Khadijah, Salmah, Rabi'ah. Tetapi sah akad itu dengan memakai sifat yang melekat pada dirinya. Gaji tahun 2002. Begitu kata guru. Karena gini, pada contohnya. Terikut-ikut ya. Sah menikahkan anak dengan memakai sifat yang melekat pada dirinya. Seperti berkata wali kepada Zaud, aku nikahkan kepadamu pada anakku yang paling tua. Maharnya 100.000 rupiah tunai. Sifat tua itu melekat pada dirinya. Berarti siapa yang paling tua? Sifat itu melekat pada dirinya tua, paling kecil. Yang bikin. Tonton P3N kamu gila kan juga ini pun. Mana tahu dia orang masuk pakai sogok. Yang ada tolol aja lah tahu ya goblok tahu. Yang tahu dia 1.200.000, 1.800.000. Yang berapa nikahnya? Itu diambilnya lebih 600 tuh wajib dia minta izin sama mempelai. Kan dibuat 1.200.000 kan, aslinya kan 600. Wajib dia minta izin kepada orang. Karena 600 itu termasuk tambahan itu. Kalau tak minta izin merampok itu namanya. Makan yang halal itu, yang haram dari itu makan. Menipu orang aja kerja. Aslinya 600. Bilang sama dia, kuban 1-2 Pak, izin Bapak 600 aku makan. Tidak, nimpul dia ambil. Kau kasih tahu gitu lah. Gimana Ustaz? Kan kalau dari yang 600 1.200.000 harus minta izin sama mempelai. Yang 600. Ternyata dia tidak minta izin. Berdosa. Habis menikahkan dia, isi lambung. Habis isi lambung dia keluar. Ditabrak sama mobil, meninggal dia. Gimana tinggalnya itu Ustaz? Pasik dia. Pasik. Oh ditanya nanti gimana pendapat Bapak terhadap mayat ini dia aja. Saya bilang baik. Ya, kalau bilang baik boleh juga. Tapi yang bilang tidak korupsi gitu. Tidak boleh. Orang sekarang yang membayangkan mayat salah-salahan cakap. Bagaimana penyaksian Bapak terhadap akhlak ayah kami? Itu salah ya. Terhadap kelakuan apa itu? Terhadap mayat ini. Terhadap kelakuan. Kelakuan itu elok kadang nyabu aja. Mayat ini. Udah siap kapan mandi? Elok lah. Ada 2 kali saya ikut sembahyang mayat. Kecil ya, di mana? Bagaimana penyaksian Bapak terhadap kelakuan ayah kami ini? 2 kali saya kena. Jadi yang mana jawabannya guys? Awak tak pernah jumpa ya? Dokter tidak ayah. Takut tukang intip. Fala yasihhu, maka tidak sah. Fala yasihhul ijabu illa bi ahad hazainil lafzain li khabaril muslim ittaqullaha fil nisa'i fa innakum akhaztumuhunna bi amatillah wastahlaltum urujahunna bi kalimatillah wa hiya ma warada fi kitabihi wa lam yarid fihi ghairuhuma. Kalimat ijab berarti siapa nih? Wali. Tidak sah melainkan dengan salah satu daripada 2 kalimat tersebut di atas. Tak boleh. Fala yasihu, tidak sah. Indana mazhabuna al-Imam Syafi'i. Pada sisi mazhab kita, yaitu mazhab Imam Syafi'i, la yasihu, tidak sah ijab dan qabul itu selain daripada kalimah angkah dengan zawaj, tazwid dan angkah. Tidak sah kalimah itu dipakai lain daripada kalimah tazwid, kawin, dan kalimah nakah. Untuk menghalalkan persetubuhan itu, maka yang boleh dipakai dengan 2 kalimat. Wastahlaltum, untuk menghalalkan, syaratnya itu halal dengan bikalimatillah, dengan kalimah Allah yang 2 macam. Pertama adalah nakah, yang kedua adalah tazwid. Kalimah kawin dan kalimah nikah. Lain dari ini tak boleh dipakaikan untuk ijab dan qabul. Seperti apa contohnya?
Seperti dikatakan walinya, aku hubungkan engkau kepada anakku, tak sah. Aku hubungkan anakku kepadamu, atau aku halalkan anakku kepadamu, tak sah, tak memadai dia. Dia mesti memakai kalimat kawin atau nikah. Karena ada hadis daripada Imam Muslim, Abu Al-Husain bin Al-Hajjaj An-Nasaiburi, 206, wafat 261, namanya Imam Muslim. Sebagian riwayat mengatakan Imam Muslim lahir 184, lebih tua lagi dari Imam Bukhari. Ya. Apa kata hadis dari Imam Muslim itu? Ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan wanita. Takutlah kita kepada Allah dalam urusan wanita. Innisa'i. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka berdasarkan amanah Allah. Istri itu adalah amanah. Makanya harus cermat, harus teliti betul. Ya. Dalam urusan pernikahan itu harus cermat, harus teliti kali. Makanya P3N itu harus banyak ilmunya, harus luas. Kenapa harus cermat? Kenapa dia harus betul-betul memperhatikan hal-hal yang menyangkut dengan perempuan? Karena itu penghalalan persetubuhan. Menyangkut penghalalan wati. Dan wati itu yang merupakan wasilah adanya intisal, anak yang lahir. Dan anak itu kalau memang nikahnya tidak sesuai dengan syar'i, asli, maka anak itu bisa menjadi anak zina. Hati-hati. Makanya kalau urusan nikah ini harus cermat, detail. Dipikirkan dulu dia. Simpulan, ayah, ya. Ayah sudah meninggal. Atunya ada? Ada. Meninggal juga, Pak. Atunya lagi? Ada. Meninggal juga, Pak? Enggak ada. Kalau laki-laki saya sibuk, enggak ada pula, Pak. Saya? Enggak ada. Kemana ada saya sibuk? Enggak ada juga, Pak. Terus bawah? Enggak ada. Kemana saya? Enggak ada. Paman-paman ada, Paman? Ada ya? Wah ya? Enggak ada. Yang sebapak ada? Enggak ada juga. Anak paman saya sebapak dengan ayah? Enggak ada. Nah, terus. Perwalian itu. Siapa kau nikah ini? Zainab. Gimana Zainab nih? Kosong. Tidak dia terikat dengan suami orang. Atau tidak terikat dengan iddah wafat dia. Atau tidak terikat dengan iddah raj'iyah. Salah satu yang masih dalam iddah. Atau memang dia perempuan yang sudah dinikahi orang. Atau memang perempuan ini dalam keadaan ihram haji. Sedang melaksanakan tawaf. Dinikahkan. Tak sah. Itu persyaratan menikahi seorang perempuan. Suci daripada pernikahan. Suci daripada muhrim. Melaksanakan ibadah haji. Alah Ustaz nih. Maya kan kaji aja. Orang cepat orang dapat buku nikah biar bisa foto buku tadi. Nah, ini bicara. Iya, ada lahir anak 3 nanti baru dia tahu. Rupanya wali saudara saya. Ada seayah seibu rupanya dipercut dulu. Dia tahu. Malas dan cari saya seibu tadi. Rupanya cumit 2 hari baru pulang. Mancing. Diambil ya saudara. Bapak. Nah, itu namanya apa namanya? Sembrono namanya. Siapa itu situ hari yang akan nikah? Saudara kita ni jalan ini. Lama dah lu. Ayahnya masuk penjara. Tuan Kadina ada situ kan? Pak Marham kan? Sudah ada? Hah? Iya. Tadi dinikah kan? Ada di situ. Saya ditelepon itu. Ditelepon orang ke saya. Saya masih di Jalan Megawati. Berobat Mukaudin dari Tanjung Beringin. Saya berobat telepon orang, Ustaz, dua dia sekolah, pesantren. Jadi di mana? Ya, datang ya, saya bilang ke tempat dia. Minta izin, minta perwakilan. Ya kami dah kumpul Ustaz, ya tak sah. Wali itu ada hakim bilang. Ada di malam, besok pagi jadi Sabtu kan. Dan saya tengok itu buka, kantor kuasa itu. Biasa bilang buka. Minta perwakilan. Syukur pula nanya di malam tuh. Kok tak nanya, putus. Padahal ada Pak Marham situ. Ya tapi kan kadang Ustaz ada pun Pak Apo yang situ coba aja. Pulang. Besok pagi baru nikah dengan kata puas. Tidak bisa. Walaupun dia masuk pesantren pengantor. Mesti datang dia. Kalau tak dikasihnya, pindah kepada wali hak. Sipir tak mengizinkan. Tak boleh minta perwakilan ke dalam. Tutup. Termasuk wali ghaib. Walaupun dia tak sampai 2 marhalah, tetapi tidak bisa dijumpai, dia termasuk wali ghaib. Wali yang tahu. Siapa walinya? As-Sultan. Kakua walinya. As-Sultanu waliya man waliyalah. Sultan itu adalah wali bagi orang yang tidak mempunyai
wali. Wali hakim maka kuat walinya. Kalau tak kampung ini, Nah, ada bisa. Macam double bisa. Langsung aja apa disuruh. Dia gemar kali gitu. Jadi wali tahkim. Entah apa persyaratan wali tahkim. Coba tanya deh. Apa persyaratan Pak? Tadi wali tahkim itu apa persyaratan? bilangnya mengangkat Seorang wali. orang itu kan nyata. Jadi kalau siapa ilmu aku, ilmu aku. Jawabnya itu memang ilmu aku yang bisa jadi ilmu aku. Yalah. Udah saya tanya. Astagfirullah. Ilmu aku. Ilmu aku. Ilmu apa? Ilmu jalan. Ilmu dia yang bisa jadi. Ilmu dia. Jelaskanlah. Apa persyaratannya? Oh begini. Wali-wali hakim ini udah zalim. Semuanya mau duit aja. Tak mau dia menikahkannya. Dan persyaratannya perempuan itu mengangkat seseorang alim. Dan dia berkata, Pak, aku angkat bapak menjadi waliku untuk menikahkan aku kepada si fulan. Tidak gitu dibilang, ilmu aja. Labuh kunyit ini gimana? Nah, adalah segitu dulu gaji kita, panjang udah ya. Walaupun belum jam 8 udah panjang lah, segitu dah. Nanti banyak lagi bingung kan? Ada banyak lagi dokumennya. Nah, dan lembar setengah ya. Akan datang kita baca kembali ya. Pada yasahu. Wallahu a'lam. Tanya ya. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Irhamna ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin. Allahumma anzil rahmah wal maghfirah wal ni'mah wal inayah wa tawfiq wal hidayah wal istiqamah alaina ala hadhihi al jamaah wa ala al muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.